Kami dari kelompok 4 ingin menceritakan tentang teori sudra dan peninggalan kitab Hindu-Buddha. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Syifa Putranti Cahyowibowo. Saya Muhammad Kadafi Nabil Nazario. Saya Aura Luneta Maiswari Sibra Muda. Saya Muhammad Alvanara Pramana. Saya Rizky Faiz Martika. Saya Isa Valentino Arga Pertama. Teori sudra dikemukakan oleh Van Weber. Menurutnya, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang India berkasta sudra. Kasta sudra adalah mereka yang berasal dari keturunan orang-orang yang berasal dari budak, abdi, buruh, dan petani. Golongan yang berkasta sudra atau pekerja kasar dari India yang menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Kaum sudra yang keluar dari India dan datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Namun teori yang satu ini menimbulkan kontroversi sebab kaum sudra terdiri atas kelompok dengan derajat terendah sehingga tidak layak menyebarkan agama Hindu. Bukti dari teori sudra adalah banyak keturunan India yang merupakan budak dan bermigrasi di Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik, dan sebagian dari mereka banyak menikahi keturunan Indonesia yang menyebabkan persebaran orang berketurunan India di beberapa provinsi. Kelebihan dari teori sudra bisa dilihat dari sudut pandang kepergian kaum sudra dari India untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Hal tersebut lantaran kasta sudra adalah golongan yang tersisih, sehingga dari kepergian itu adalah hal yang nyata. Teori sudra memiliki kelemahan, yaitu golongan sudra tidak bisa menguasai seluk-beluk ajaran agama Hindu sebab mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. Kitab Negara Kertagama, kitab karangan Mpu Prapanja yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan Singasari. Kitab ini terdiri dari 98 buku dengan bahasa Kawi. Meskipun disebut sebagai peninggalan kerajaan Majapahit yang paling penting dan terkenal, kitab ini juga menguraikan tentang kerajaan Singasari yang merupakan pendahulunya. Kitab Negara Kertagama ditulis saat kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Isinya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Selain itu, kitab ini juga menceritakan banyak hal tentang kerajaan Majapahit, mulai dari asal-usul, hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan peninggalan Hindu-Buddha yang memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah Kitab Sutasoma. Dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14, lebih tepatnya ketika Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Selain memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI, kitab ini juga menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di kerajaan Majapahit, khususnya antara Hindu dan Buddha. Kitab Paraton. Paraton yang berarti para ratu. Kitab ini tidak diketahui pengarangnya, tetapi kitab ini ditulis pada 1481 hingga 1600 Masehi. Isi kitab Paraton dapat dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama menceritakan tentang riwayat Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, dan para raja penerusnya. Sementara bagian kedua mengisahkan tentang kehidupan kerajaan Majapahit, mulai dari riwayat berdirinya, Raden Wijaya, hingga daftar raja-raja yang berkuasa dan pemberontakan yang berlangsung pada awal berdirinya kerajaan. Kitab Bratayuda masa pemerintahan kerajaan Kediri adalah kitab Bratayuda yang ditulis oleh Empu Cedan dan Empu Panuluh pada zaman kekuasaan Raja Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Cerita kitab Bratayuda merupakan pengalaman dari kitab Mahabharata yang mengisahkan tentang perang 18 hari antara Pandawa dan Kurawa di Padang Kurukshetra yang dikenal sebagai Perang Bratayuda. Kitab Arjuna Wijaya. Kitab Arjuna Wijaya digubah oleh MPU Tantular dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit.